ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Seorang ketika dia nuntut ilmu, tujuan dari nuntut ilmu itu apa? Tujuan dari kita nuntut ilmu apa? Untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk segala macam, bukan. Nuntut ilmu ini untuk diamalkan. Itu pokoknya ilmu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah kalian belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Dan ini besar bagi kita yang nuntut ilmu, terutama lagi bagi para dai. Dia harus mengamalkan dan harus jadi contoh. Ketika dia tidak mengamalkan, ini bala buat dia, azab buat dia nanti di akhirat. Saya akan bawakan beberapa ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Saya bawakan di dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Nanti antum bisa lihat itu, bahwa di antara kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Nanti antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kiat yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu ada rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu itu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, dan diharamkan dari pahalanya yang besar. Ini disebutkan dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Dan Allah juga menyebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dalam surah At-Taubah ayat 105. Dan beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian, Rasulnya dan juga kaum mukminin. Dan sorga diwariskan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Sorga diwariskan untuk mengamalkan. Makanya Allah menyebutkan iman, setelah itu apa? Amal soleh. Iman, amal soleh. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah sebutkan amal, iman dan amal soleh. Iman, amal soleh. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 72, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan juga Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, dan hadis ini paling sering saya sampaikan hadis ini. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Nabi bersabda SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanya tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini yang jadi syahid ini. Ilmunya diamalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan harta itu.
Jadi harta yang kita cari nafkah ini, itu akan ditanya, dari mana harta itu, halal atau haram, dan kemana dihabiskan. Yang keempat, capek lelah letih kita untuk apa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Darimi, Abu Ya'la, dari sahabat Abu Barzan Al-Aslami. Abu Barzan Abdullah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, mathalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda pernah mengatakan begini, inna akhwafa ma akhafu idza wuqiftu 'alal hisabi ayyuqalu li qad 'alimta famadza 'amilta fima 'alimta. Kata Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya yang paling aku takuti apabila aku berdiri pada saat dihisab di hari kiamat, dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, namanya Abu Darda Uwaimir, engkau sudah mengetahui, artinya engkau sudah belajar dari Rasulullah SAW, sudah tahu ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Maka apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui? Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Fadli dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' al-Ilmi al-Amali. Kemudian yang tadi saya bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian sudah belajar, sudah mengetahui, maka amalkan. Asalnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Fadli dan juga Iqtida'ul Ilmi al-Amali. Dan juga antum ketahui bahwasanya para ulama terdahulu itu sudah mengeluh tentang apa? Tentang masalah ini. Banyak orang-orang yang dia nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Kita ini bisa kokoh dalam nuntut ilmu dan bisa istiqamah dengan mengamalkan ilmu. Kalau kita nggak amalkan ilmu yang kita pelajari, akan hilang ilmu itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, hatafal ilmu bil amali, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal. Jika ia memenuhi panggilan tersebut, maka itu baik. Maka jika tidak, akan pergi. Maksudnya ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ketika kita tidak mengamalkan, akan hilang ilmu itu. Banyak yang kita lupa, ayat Quran lupa, hadis lupa, dan yang lainnya udah hilang ilmu itu. Nggak ada keberkahan ilmu itu kalau nggak diamalkan. Kemudian saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah. Ini semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz, beliau mengatakan begini, wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughaliba wa yafkhar. Kata Imam Ibn Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah,
Dan banyak kitabnya beliau yang terkenal dengan Khatibus Sunnah, khatibnya ahlu sunnah dia. Wa kana talibul ilm, dan dulu penuntut ilmu fima madha, penuntut ilmu pada zaman dahulu, yasma'u, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya, didengarkan, perhatian didengarkan, liya'lama, agar dia tahu apa yang disampaikan oleh syekhnya, wa ya'lamu liya'mala, dan dia tahu untuk diamalkan. Yang pokok di sini dia mendengarkan supaya dia mendapatkan ilmu. Setelah dapatkan ilmu, diamalkan oleh dia. Gitu. Ini beliau cerita tentang apa? Tentang orang-orang sebelum beliau. Ini masih abad ketiga. Abad ketiga. Beliau wafat tahun 276 Hijriah. Abad ketiga. Beliau menceritakan orang-orang terdahulu sebelum dia. Berarti abad pertama dan sebelumnya. Dulu mereka mendengarkan kajian itu untuk diketahui, untuk dapat ilmu. Kemudian dia mengetahui untuk diamalkan. Wa yatafaqqahu fi dinillah, dan dia tafaqquh, artinya belajar sungguh-sungguh agama ini. Liyantafi'a, supaya bermanfaat. Wa yanfa'a, dan juga bermanfaat buat orang lain. Dia tafaqquh fid din, karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran, untuk tafaqquh fid din. Kita belajar agama, memahami agama, baik itu akidah, ibadah maupun yang lainnya. Liyantafi'a, untuk supaya kita bermanfaat dengan kita belajar itu. Wa liyanfa', dan juga untuk liyantafi'a wa yanfa', agar dia bermanfaat dan memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, faqad sara talibul ilmi al-an, dan sekarang ini penuntut ilmu, untuk sekarang ini pada zamannya dia, masih abad ketiga. Sekarang ini kata dia, yasma'u, orang mendengar, liyajma'a, untuk mengumpulkan hadis. Dia mendengar untuk mengumpulkan aja, untuk catat, dia mendengar itu. Wa yajma' liyadhkara, kemudian dia kumpulkan supaya dia dikenal sama orang, supaya disebut namanya. Berarti udah apa nih di sini? Udah riya. Wa yahfaz, dia banyak hafal Quran, hafal hadis, untuk apa? Liyughalib wa yafkhar, untuk mengalahkan orang lain dan untuk berbangga dengan dirinya. Ini di zaman itu abad ketiga, apalagi kalau dilihat sekarang. Allahul musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang udah nuntut ilmu untuk berbangga, dengan gelarnya dia bangga, dengan retorikanya dia bangga, dan dia pamerkan kepada manusia. Mestinya dia memberikan manfaat pada orang lain, dia mengamalkan dan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ketika Ibnu Qutaibah di Nawari mengeluh tentang orang yang belajar di zamannya abad ketiga, apalagi kalau sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Sudah tersebar kebodohan. Dan orang belajar bukan lagi untuk dia dapat ilmu untuk diamalkan, bukan, untuk berbangga dengan ilmunya, untuk merasa dia berbeda dengan yang lain, untuk kesombongan, untuk keangkuhan, untuk riya, untuk pamer. Nggak ada manfaat yang seperti ini. Orang yang riya, apalagi orang berilmu dia riya, itu yang termasuk pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. 3 orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Yang pertama, orang belajar, nuntut ilmu, tapi dia tidak ikhlas dalam nuntut ilmunya. Dia mengajarkan, dia tidak ikhlas, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, orang sedekah dan banyak sedekah, tapi bukan karena Allah, tapi dia riya, dimasukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah bukan karena Allah, tapi dia untuk dikatakan sebagai pahlawan, orang terkenal atau yang lainnya, dimasukkan neraka. Itu yang pertama kali. Awwalu ma tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Pertama kali 3 orang yang dipanaskan api neraka untuk mereka. Dan semua yang mereka lakukan amalnya amal apa? Amal soleh semuanya. Nuntut ilmu, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, jihad amal soleh. Puncaknya agama jihad. Tapi semua dilakukan oleh mereka dengan riya. Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab itu. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Antum perhatikan tuh.
Ini jaga keikhlasan kita dan jaga amal kita. Dan yang mengamalkan sedikit, pernah dikeluhkan oleh Imam Az-Zahabi juga pada abad ke-7. Abad ke-8 beliau wafat, Imam Az-Zahabi, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi ini Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat tahun 748 Hijriah. Di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, di juz yang ketiga, kata beliau begini, wa fil jumlah wa ma utu minal ilmi illa qalila wa amal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzakal qalil fahsbunallahu wa ni'mal wakil. Imam Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di juz yang ketiga, beliau menggambarkan tentang kondisi di zamannya. Beliau berkata, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini pada abad ke-8, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu, cukup Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Saya bawakan terjemahannya dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Anda melihat di halaman 140-141, cetakan yang ke-16. Jadi untuk perhatikan tuh, para ulama sudah mengeluh tentang kondisi di zamannya. Tadi abad ke-3, ini abad ke-8. Bagaimana orang itu yang belajar ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan juga sedikit. Ini keluhan dari ulama. Justru kita harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Kemudian saya bawakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Jadi abad ke berapa? Abad ke-6, 597. Di dalam kitabnya Saidul Khatir, yang cetakan saya ini halaman 140, karena ada beberapa cetakan yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Bayan di halaman 140. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dan saya sudah jelaskan, Imam Ibnu Jauzi ini di abad ke-6, dia tinggal di Baghdad. Dia masih muda, sudah membaca kitab 20.000 jilid di zaman itu. Dia masih muda, sudah membaca 20.000 jilid kitab. Antum bayangkan tuh, masih muda. Dan kitabnya banyak, ratusan kitab yang dia tulis. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau, fallaha fil ilmi bil amal fa innahu al-aslu al-akbaru wal miskinu kullal miskini man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatathu ladzatu ad-dunya wa khairatu al-akhirah faqadima muflisan ala quwwati al-hujjati alayhi. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Fallaha Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Fil ilmi bil amal, yaitu untuk mengamalkan ilmu. Arti ilmu ini untuk diamalkan. Fa innahul aslul akbar, sesungguhnya ilmu itu adalah pokok atau prinsip yang paling besar. Dan orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak mengamalkannya. Dia rajin untuk ilmu, dia tidak mengamalkannya, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah tuntutan atasnya.
Beliau menyebutkan di sini al-imam bertakwa kepada Allah tentang ilmu dan amal, karena akan ditanya di hari kiamat. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini penting ini. Jadi kita mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar sholat aja, puasa, itu yang lain, semuanya yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Dan ini pokok ilmu ini, yang paling besar, al-aslu al-akbar. Dalam kitab itu juga beliau pernah menyebutkan fa innal ilma, kalau ini di halaman 140, di halaman 97-nya beliau mengatakan fa innal ilma huwal aslul a'zamu wan nurul akbaru. Sesungguhnya ilmu itu merupakan pokok yang paling agung, dan ilmu itu merupakan cahaya yang paling besar. Ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling besar. Jadi yang paling besar itu, yang paling tinggi adalah ilmu dari semuanya. Ketika orang itu dia berpegang kepada ilmu, kalau berpegang kepada ilmu maksudnya berpegang kepada apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Sekarang ada ulama, ulama besar, mereka berfatwa, tapi dia nggak bawakan dalil. Sedangkan ada orang yang mengikuti dalil Quran dan Sunnah al-Fahmi Salam. Yang kita ikut yang mana? Dalil. Karena ini pokok yang besar, nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Ulama ini besar, terkenal, tapi ilmu lebih besar daripada para ulama. Paham maksudnya? Ilmu itu lebih besar dari semuanya. Karena ilmu ini adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih besar dari semua. Itu yang kita ikut. Sekarang kan tidak. Apa kata ustadz, dia ikut ustadz. Apa kata kiai, dia ikut kiai. Apa kata ulama, dia ikut ulama. Yang wajib diikut apa? Dalil. Makanya Allah menyebutkan yang wajib diikut dalil dalam Al-Quran. Kalau bukan ilmu jangan kita ikut. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu mas'ula. Yang kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya tuh, pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Jadi yang diikut ilmu. Makanya yang disuruh sampaikan kepada orang-orang itu ilmu. Yang kita berpegang dan berjalan di atasnya. Pasti kita akan selamat dengan ilmu itu. Jadi ilmu ini aslul a'zam, yang paling besar, aslul akbar. Kalau ini yang paling besar, yang wajib kita ikut adalah dalil. Dan ini terus saya berkali-kali sampaikan, puluhan kali, mungkin ratusan kali. Dan ini udah saya sampaikan ratusan, mungkin ribuan kali, tentang wajibnya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, berpegang pada dalil. Tapi masih ada yang nuduh bahwa ustadz ngajarkan orang untuk apa? Taklid. Dan ini bukan orang awam, doktor yang ngomong. Nggak tahu tuh akalnya di mana dia, ilmunya di mana. Ini berkali-kali wajib ikut apa? Dalil. Saya nggak pernah ngajarkan orang untuk taklid, tidak pernah sama sekali dari awal saya dakwah. Yang wajib kita ikut dalil, karena jalan selamat kita dengan ikut dalil Quran wa Sunnah. Hatta kita menyalahi ulama nggak ada masalah selama kita ikut apa? Dalil. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali rahimahullah, semua mengajarkan kepada kita, kalau ada dalil, kalau ada pendapat saya menyalahi Quran dan Sunnah, ikuti mana? Dalil Quran Sunnah. Itu semua nasihatnya para ulama. Itu harus kita pegang tuh. Ini imam besar, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, ma'ruf sudah seluruh dunia tahu tentang luasnya ilmu mereka, dalamnya ilmu mereka, alimnya mereka, fakihnya mereka. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kalau ada pendapatku menyalahi dalil Quran dan Sunnah, maka peganglah dalil, buang pendapatku. Mereka mengatakan buang pendapatku. Enggak seperti sekarang orang disuruh ikut siapa? Ikut ulama. Jangan ikut ulama, ikut dalil. Karena ilmu merupakan aslul a'zam, aslul
akbar. Jadi ini harus diperhatikan. Yang harus sampaikan itu ilmu, dan kita berpegang kepada wahyu, pasti kita akan selamat. Kepada orang-orang musyrikin aja Nabi disuruh nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Nabbi'uni bi'ilmin. Sampaikan kepadaku dengan apa? Ilmu. Maksudnya ilmu apa? Dalil. Jika kalau orang jujur. Semua dengan ilmu, semua dengan dalil. Allah juga mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kamu, tunjukkan hujah kamu, tunjukkan dalil kamu jika kamu orang jujur. Dalam surah Al-Baqarah. Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah kamu punya ilmu? Keluarkan kepada kami. Semua ilmu, semua dalil. Itu Allah sebutkan. Makanya Allah menyuruh kita untuk berpegang pada apa? Dalil. Dan kita akan selamat. Dan kita berada di atas jalan yang lurus dengan kita berpegang pada dalil. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpeganglah teguh dengan apa? Dengan wahyu. Maka engkau berada di atas jalan yang lurus. Selama kita berpegang kepada wahyu, kalau wahyu apa? Dalil, Quran dan Sunnah, maka engkau berada di atas jalan lurus, di atas siratal mustaqim. Itu yang kita pegang, itu yang kita berjalan di atasnya, bukan dengan yang lain, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan dalil. Ini penting ini ribuan kali saya sampaikan tentang dalil, berpegang pada dalil. Dan ini yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal pada hakikatnya buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang Nasrani. Karena orang Nasrani dia beramal tanpa ilmu. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu, dia belajar, namun ia tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai Yahudi. Di dalam syarah Thalathatul Usul. Ini diantara perkataan para imam. Sekarang saya bacakan beberapa hadis lagi. Yang jelas ayat Al-Quran antum sudah tahu, ya, di surah Al-Baqarah di ayat 44. Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berpikir? Ini teguran dari Allah. Asal ayat ini diturunkan untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini peringatan nih untuk kita semua dan juga untuk para pelajar, penuntut ilmu dan juga para dai-nya. Ketika dia menyuruh orang, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia melupakan dirinya, dia lupa, dia nggak mengamalkan. Dia ngajak orang untuk sholat berjamaah, dia nggak berjamaah. Dia ngajak untuk orang sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia ngajak orang untuk sedekah, dia tidak sedekah. Coba lihat yang donasi. Coba yang donasi, yang anjuran donasi, sedekah nggak dia? Musuh paling banyak dia, karena dia ngajak orang kan. Atau orang ayo ngaji, ngomongkan pamflet ngaji, dia sendiri nggak ngaji. Atau jadi panitia pengajian ngaji, orang semua datang bawa kitab, catat. Dia di luar ngobrol. Dan itu ada yang seperti itu. Dia ngajak orang, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Pengumuman pamflet itu, pengumuman segala macam untuk pengajian, bagus, ngajak orang ngaji. Tapi dia sendiri ngaji, nggak ngaji gitu. Nggak ngaji. Maka saya sering dalam tablik akbar itu, panitia duduk di majelis, dalam duduk panitianya. Kalau perlu paling depan duduk. Kenapa rata-rata panitia nggak ngaji? Ngobrol dia. Ini masalah-masalah yang seperti ini nih harus perhatian kita. Ini amal, semua amal. Kita nuntut ilmu harus nuntut ilmu. Sedekah harus sedekah. Atau ngajak orang sampai ditulis di mana?
Sekarang nih hari Jumat baca surah Al-Kahfi, dia sendiri nggak baca surah Al-Kahfi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Dan masih banyak lagi yang lain. Suruh orang belajar baca, dia sendiri nggak pernah baca. Ini banyak ini. Ini peringatan. Nanti antum bisa lihat itu tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 44. Kemudian saya bacakan hadisnya. Hadisnya diberikan judul oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama. Di hadis 291 dan 292. Beliau berikan judul apa? Al-Khutaba Al-Qawwalun. Judulnya Al-Khutaba Al-Qawwalun. Para khatib yang pandai berbicara. Para khatib yang suka ngomong khutbah, ceramah, tapi dia tidak mengamalkan. Di 291 dibawakan hadis Anas, kemudian 292-nya dibawakan hadis Usamah bin Zaid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bi maratu bi rijalin tuqradu shifahuhum bimaqarid min narin qala faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i khutaba'u min ummatika wa fi riwayatin khutaba'u min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tatkala aku diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, aku melewati beberapa orang, seperti ditampakkan oleh Allah SWT tentang orang di neraka. Tuqradu shifahuhum, tuqrad digunting, bibirnya dan lidahnya digunting. Bimaqaridha min nar, dengan gunting-gunting api neraka. Ia berkata, Anas berkata, faqultu, Artu berkata kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, faqultu man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, siapa mereka itu yang di neraka itu dia gunting lidahnya, digunting ininya, setiap habis gunting timbul lagi, digunting lagi, terus seperti itu. Siapa mereka? Jibril berkata, haula, mereka itu khutaba'u min ummatik, khatib-khatib, penceramah-penceramah, dai-dai dari umatmu. Dan riwayat yang lain, mereka khutaba min ahli dunia, khatib-khatib dari ahli dunia, yang memang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Dunia. Dia khutaba min ahli dunia. Mimman kanun. Kemudian itu sampai situ. Arti tambahannya wa fi riwayatin khutaba min ahli dunya mimman kanu. Itu sampai itu. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir, mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan. Wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri mereka. Wa hum yatlul kitab, dan mereka padahal mereka baca kitab. Mereka baca Al-Qur'an. Baca mereka Al-Qur'an, baca mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak berpikir? Jadi hadis ini bentuknya apa di sini? Bentuknya apa? Ancaman, wa'id. Ini ancaman. Kalau bentuknya ancaman, kita wajib apa? Hati-hati. Seperti yang saya sebutkan tentang hadis Ubadah bin Samit. Ketika mengajar, berdakwah, dikasih apa? Busur panah. Kata Ubadah bin Samit, ini bukan uang. Berarti pemahaman sahabat, fahmus salaf, tidak boleh terima uang dalam dakwah. Ini bukan uang ini. Saya akan pakai apa? Untuk apa? Jihad. Jihad ini puncaknya agama Islam.
Tapi aku tanyakan dulu kepada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kamu mau antutawwaqa binan nar? Apakah kamu mau dikalungkan dengan kalung api neraka? Antutawwaqa tawqan min nar. Apakah kamu mau digantung dengan kalung api neraka? Ini ancaman. Ketika ancaman bagi orang beriman mesti apa? Takut. Iya, takut. Bukan nggak apa-apa, jangan, hati-hati kita. Karena ancamannya neraka. Kalau udah bicara soal neraka, kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Di sini disebutkan bahwa ala qaumin tuqrad syifahum ay anna haula'i kanu yu'adzabun. Wa sifatu adzabim annahum tuqta'u alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min nar. Arti mereka kaum ini digunting bibirnya dan lidahnya, berarti mereka diazab. Bentuk azabnya yaitu dipotong lisannya dan juga bibirnya. Dan terus seperti itu. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah khatib dari ahli dunia yang mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, tapi dia lupakan diri mereka. Dia suruh orang untuk sholat, dia nggak sholat berjamaah di masjid. Dia suruh orang sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia suruh orang sedekah, dia tidak sedekah. Dia suruh orang untuk ini, dia nggak laksanakan. Dia tidak laksanakan buat dirinya dan dia tidak laksanakan untuk apa? Untuk keluarganya. Bila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat 6. Artinya disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ketika kita nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, kita lihat diri kita dulu dong. Kita amalkan atau tidak. Maka ini perhatikan nih kepada para penuntut ilmu, kepada para dai, tetap kita harus belajar dan belajar kemudian mengamalkan. Gitu. Sebelum kita mendakwakan, kita mengamalkan. Belajar nggak boleh putus. Dan mengamalkan nggak boleh putus. Kemudian dakwah. Gitu. Bahwa nggak boleh masuk di medan dakwah ini kecuali orang berilmu. Sekarang banyak orang-orang yang tidak berilmu masuk di medan dakwah. Jadi khotib ini nggak berilmu, khutbah banyak, tapi mereka nggak punya ilmu. Jadi di antara faedah dari hadis ini tahdzir wa tarhib wa zajrun syadid lil khutaba wa ghairihi mimman yatrukuna al birra alladhi ya'muruna bihi ghairahum aw ya'tuna al-munkara ma nahiyim li ghairihim anhu. Ya, hadis ini sebagai ancaman dan larangan yang keras bagi para khatib dan selain mereka yang mereka meninggalkan perbuatan baik, yang mereka menyuruh orang lain mengerjakan perbuatan baik, atau mereka mengerjakan yang mungkar padahal dia sendiri melarang dari mungkar. Ini yang pertama hadisnya. Sekarang yang kedua hadisnya. Dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahih di nomor 292. Yuja'ur rajulu yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu fin nari fayaduru kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alayhi fayaqulun ya fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang nanti akan datang pada kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar di dalam neraka itu. Dilemparkan dalam neraka, ususnya keluar dalam neraka. Lalu ia berputar-putar seperti berputarnya keledai di batu gilingan. Ini ususnya keluar, dia berputar di ususnya itu. Seperti keledai yang berputar di batu gilingan. Penghuni neraka berkumpul mengenainya. Ini cerita Nabi SAW menceritakan tentang di neraka. Penghuni neraka berkumpul mengelilingi orang itu dan mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu engkau menyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, iya. Dulu aku
menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun aku sendiri tidak melakukannya. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya. Artinya dia menyuruh kebaikan, tapi dia nggak melaksanakan kebaikan itu. Kemudian dia melarang orang dari kemungkaran, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Ini hati-hati ini. Ini peringatan buat penuntut ilmu, buat para dai dan juga para khatib. Peringatan ini. Ini ancaman. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, di Fawaidul Fawaid di halaman 249, di Fawaidul Fawaid. Kata Imam Qayyim, ulama su adalah orang-orang yang duduk di pintu surga. Duduk di pintu surga. Di pintunya aja. Menyuruh manusia dengan ucapannya dan menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Menyeru manusia dengan ucapannya untuk masuk surga, tapi menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Setiap kali ucapannya mengajak manusia kemarilah, maka perbuatannya berkata jangan kalian mendengarkannya. Seandainya yang mereka seru merupakan kebenaran, tentunya dialah orang yang pertama kali menerimanya. Mereka secara lahiriah sebagai petunjuk kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para perampok. Qutta'ut thariq, kata Ibnu Qayyim. Nanti antum bisa lihat dalam kitab Fawaid. Jadi dua hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita sebagai penuntut ilmu dan kita sebagai pelajar, kita sebagai dai, sebagai khatib menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dalam apa? Dalam mengamalkan ilmu dan juga berakhlak yang mulia. Menjadi contoh teladan baik bagi orang lain merupakan sifat dan perilaku yang harus ada pada para dai, para khatib, para penuntut ilmu. Karena pengaruh dalam mencontoh dan taklid kepadanya mempunyai nilai yang besar dalam jiwa orang yang diseru dan diajak. Jadi contoh kita. Kalau kita berbuat kebaikan, orang akan ikut. Apalagi zaman sekarang ini semua orang gampang mencontoh apa yang dia lihat dari ustadz ini diikut oleh dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dan panutan yang saleh, sehingga manusia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Hendaknya para ustadz, para dai dan juga penuntut ilmu menyadari bahwa Islam memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti orang-orang saleh, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berakal. Maka ia wajib menjadi salah seorang di antara mereka, sehingga ia bisa menjadi teladan dalam kebaikan, baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. Makanya Allah menyebut para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surah Al-An'am di ayat 90, ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Fabihudahu muqtadi. Mereka itu para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Jadi ini peringatan agar kita berusaha untuk mengamalkan ilmu dan jadi contoh. Allah juga berfirman dalam surah As-Saff di ayat 2. Surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh Allah sangat murka. Kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
dalam surah Shaf ayat 2 dan 3. Ini kata beliau, ingkarun ala man ya'idu idatan aw yaqulu qawlan la yafi bihi. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. Ini ayat ini pengingkaran kepada orang-orang yang berjanji dengan satu janji atau mengatakan satu perkataan yang dia tidak penuhi perkataan itu. Ayat ini masuk juga kepada yang tadi, artinya dia mengajak orang kepada kebaikan tapi dia nggak kerjakan. Tapi ayat ini juga masuk kepada orang-orang yang dia berjanji atau dia mengatakan tapi dia nggak penuhi. Oleh karena itu, dengan ayat yang mulia ini para ulama salaf mengambil dalil bahwa kita wajib memenuhi janji secara mutlak. Karena ayatnya demikian. Kan banyak juga ini, apalagi udah para dai, para khotib udah terkenal ya. Jadwalnya banyak, janji di masjid ini, iya. Hari apa? Sabtu, iya. Nanti Ustadz ngisi, iya Sabtu, iya. Itu nggak dipenuhi. Masa 3-3 masjid? Banyak nggak ini? Banyak pada dai yang seperti ini. Dia janji, dia nggak penuhi janji. Apalagi yang lebih berat lagi, keluar kota. Antum dijanji sama orang sudah mengeluarkan biaya, mengumpulkan orang banyak, antum nggak datang, ya Allah. Kesian mereka. Ini dia mengingkari janji berat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, Allah akan tanya janji itu. Dan juga ketika dia menyalahi janji, termasuk sifat apa ini? Munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda orang munafik 3, apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat. Dan ini banyak yang seperti ini, 3-3-nya banyak yang terkena kepada penuntut ilmu, terkena kepada para dai. Antum hati-hati loh, nggak gampang antum janji orang bikin pengajian, jangan. Maka yang terbaik apa? Antum udah bikin kajian di masjid sendiri udah, jangan ntar diminta ke sana. Dan itu kalau udah jadwalnya di hari yang sama, mesti ada yang di cancel tuh, mesti ada yang nggak penuhin dia. Dan kadang-kadang yang lebih jelek lagi, yang undang 2 ini miskin, yang 1 kaya, mesti yang datang kemana? Yang kaya. Waliyatubillah, nasallu salam wal afiyah. Atau nggak kena, ini kena ini. Allah murka besar, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ibnu Katsir menyebutkan berkaitan dengan janji ayat ini. Meskipun ayat ini umum, tapi ini berkaitan dengan janji. No, Ibnu Katsir. Jadi ini hati-hati kita. Jadi kita betul-betul hati-hati. Jadi jangan sampai kita berkata tapi kita nggak mengamalkan. Seorang mukmin berusaha bagaimana dia mengamalkan ilmunya dan mengajak orang untuk mengamalkannya, dan terus dia mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Perhatikan tuh, ikhlas dan ittiba. Jangan riya, jangan pamer kepada orang dalam mengamalkan. Jangan ingin dipuji oleh manusia, jangan. Karena nggak akan ketemu antara ikhlas dan ingin dipuji oleh manusia. Dan juga jangan ujub dengan amal-amal kita. Tetap kita berusaha untuk minta kepada Allah agar amal yang kita lakukan ini ikhlas dan diterima oleh Allah SWT. Hatta kita berdakwah, kita sampaikan ilmu, tetap selesai dakwah, kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal saya ya Allah. Terus seperti itu. Orang mukmin antara takut dan harap, al-khauf war raja gitu. Jangan bangga dengan yang dia sampaikan. Wah udah hebat, jangan. Tetap dia minta kepada Allah agar amal yang disampaikan itu diterima oleh Allah SWT. Jelas sampai sini? Pokok intinya yang kedua ini berkaitan dengan apa? Amal, ilmu untuk diamalkan. Dan kita sebagai talibul ilm dan apalagi sebagai dai menjadi apa? Contoh teladan yang baik. Diri kita, istri kita, anak kita harus jadi teladan yang baik. Kita jadi contoh. Jangan jadi contoh yang jelek. Jangan yang penting ya saya mengamalkan, yang penting saya dakwah. Tapi keluarganya nggak benar, anaknya nggak benar. Jangan. Dia bagaimana mendidik di atas Islam dan Sunnah. Dia harus mengamalkan itu. Maka
Seperti dia menganjurkan orang baca Quran, dia harus contohkan baca Quran. Jangan para dai menganjurkan orang baca Quran, dia sendiri nggak pernah baca Quran. Baca Quran, minimal dia baca Quran untuk seorang dai berapa juz? 2 juz. Gitu. Kan Nabi suruh baca Quran, hatamkan selama berapa hari? Sebulan, berarti sehari 1 juz. Kalau bisa 20 hari, 1,5 juz. Kalau bisa 15 hari, 2 juz. Kalau bisa 10 hari kata Nabi, berarti sehari berapa? 3 juz. Sibuk dengan Quran, barokah hidup kita. Kalau antum baca Quran tiap hari, siang dan malam, antum barokah. Karena kitab ini kitab yang mubarak kata Allah, Al-Quran. Jangan tinggalkan tuh tiap hari. Baca kitab hadis tiap hari. Kemudian baca buku-buku yang bermanfaat, amalkan. Jangan disibukkan dengan yang lain. Sekarang banyak disibukkan dengan yang lain. Amal gitu. Bahkan kadang-kadang pelajar baru jadi pelajar udah nulis sana sini, udah punya FB lagi. Ya Allah, antum belajar belum mengamalkan udah punya FB. Antum nih ilmunya apa? Coba tanya dong pada diri antum. Tanya, saya ini berilmu atau tidak? Kita ini semua masih talibul ilm. Syekhul Islam aja. Saya tambahkan perkataan Syekhul Islam. Ini faedah ini. Syekhul Islam itu subhanallah, tawaduknya luar biasa, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sampai dia bersumpah. Gitu. Kata Syekhul Islam, sering dia mengucapkan kepada Ibnu Qayyim, "Mali syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un." Saya enggak punya apa-apa. Enggak punya ilmu sama sekali. Itu Syekhul Islam. Tawaduknya dia luar biasa. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak ada apa-apa. Dan saya nggak miliki apa-apa. Itu tawadhu'nya. Kemudian kalau ada orang muji dia mengatakan, wallahi inni ilal ani ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Kata Syekhul Islam, demi Allah, sesungguhnya aku sampai sekarang ini masih memperbaiki keislamanku. Ini Syekhul Islam. Yang lautan ilmu sudah, hafal Quran, hafal hadis, luar biasa semuanya. Udah. Kalau Musnad Ahmad hafal, Bukhari hafal, semua Muslim hafal, semua hafal. Dan mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu. Muridnya semua ulama. Tapi tetap mengatakan, saya sampai hari ini ujaddidu islami, memperbarui keislamanku. Kulla waqtin, setiap waktu. Wa ma aslamtu ba'du islaman jaydan. Dan aku belum menjadi Islam yang baik. Itu bayangan tuh. Insyaallah Islam. Apalagi kita. Kita jauh dengan mereka. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi Manazilis Sairin di juz yang kedua, halaman 199, halaman 200. Ini tahqiq oleh Nabil bin Nasar As-Sindi yang dicetak oleh Dar Ibn Hazm. Ya, ini sebelumnya saya nukil dari perkataannya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Taghrib Al-Alqab Al-Ilmiyah. Jadi beliau dalam kitabnya Syekh Bakar mengkritik tentang orang-orang titel-titel, kan orang titel kan LC, MA, doktor, itu dikritik oleh Syekh Bakar. Jadi udah, kalau udah doktor udah paling tinggi deh. Jadi kita ini nggak punya titel, nggak ada apa-apanya, nggak punya ilmu. Gitu. Itu dibantah oleh Syekh Bakar dalam kitabnya Taghrib Al-Alqab Al-Ilmiyah. Antum lihat bagaimana Syekhul Islam, hafal Quran, hafal hadis, mengatakan saya nggak punya apa-apa, tetap saya memperbaiki Islam saya setiap hari. Jadi itu tawadhu, seorang penuntut ilmu harus tawadhu. Ya sampai di sini dulu. Sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.